Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh shallallahu alaihi wasallam wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil amma ba'd. Jemaah rahimahumullah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang karenanya kita semua pada pagi kali ini, pada kesempatan kali ini dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa ini, ya, yang pas dalam keadaan hujan ini, ya. Jemaah rahimahumullah, apa doa ketika hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Mungkin kita nggak tahu ya apa alasan Allah itu Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan ini. Yang pasti kita selalu berharap jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Jangan jadikan hujan ini sebagai ujian bagi kami. Ingat kita ini sangat riskan juga. Kalau misalnya tanggul jebol atau apa, kita yang langsung kena. Tahu tuh bila ini. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Salam kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang karena beliau kita semua di sini dapat mengenal sejarah Islam, dapat terarahkan hidupnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahullah, banyak di antara kita itu tidak malu dengan identitas diri kita sendiri. Ya. Banyak di antara kita malu dengan identitas diri kita sendiri sebagai seorang Muslim. Ya. Ada alasan dari teman saya dari dulu itu, ketika dulu dia pernah cerita kenapa bahwa dirinya itu nggak sholat mungkin, ataupun melakukan maksiat-maksiat yang lainnya, nggak puasa dan sebagainya. Alasannya apa? Karena kebanyakan teman kerjanya nggak sholat. Itu dia malu. Satu orang yang 10 orang non-Islam, akhirnya satu orang itu kebawa sama yang lainnya, merasa nggak enakan lah, ya, atau akhirnya nggak ikut puasa lah. Yang seperti itu cuma. Padahal kita sebagai umat Muslim itu seharusnya menunjukkan bahwasanya ini loh Islam, kan kayak gitu. Seperti halnya contoh ketika Piala Dunia, ya, ketika Maroko itu membawa beberapa nilai-nilai Islam. Ketika menang, para pemainnya sujud, ya. Ketika menang, beberapa pemain begitu menampakkan menghormati kepada ibunya, ya, mengucapkan selamat dan sebagainya, berpelukan kepada orang tuanya. Itu menandakan mereka bangga sama nilai-nilai Islam. Ini loh Islam. Di antara banyaknya pendukung-pendukung yang non-Islam, ya, penonton-penonton yang non-Islam, atau pada saat itu rivalnya, musuhnya yang non-Islam, gitu. Ketika mereka menang, mereka sujud syukur, mereka
tampilkan ini loh Islam, gitu. Kami ini menghormati orang tua, gitu. Kami ini selalu bersyukur, bahkan ketika mereka kalah pun mereka sujud syukur, gitu loh. Jadi kayak ini loh Islam, kami menang, kami kalah, gitu. Kita tetap selalu bersyukur, gitu. Itu kan kayak menunjukkan nilai-nilai Islam. Gitu jamaah rahimahullah. Jadi kita ini harus bangga sama keislaman kita, tampilkan nilai-nilai Islam, gitu. Jamaah rahimahullah, ada statement dari teman saya kayak ini, komentar ke saya, kok ada ya orang yang kita ini masih muda bro, gitu. Kenapa harus dikit-dikit pasang story atau pasang status tentang Islam. Jemaah rahimahullah, ini masya Allah banget ya. Kita ini dakwah di zaman sekarang ini begitu Allah mudahkan, ya. Semoga Allah beri berkah. Ini di posisi hujan-hujan yang seperti ini aja kita bisa sama-sama belajar sembari menikmati teh hangat. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan lagi. Ada seorang yang menanyakan bahwasanya kenapa sih kok bikin status atau story tentang Islam. Hati-hati loh kamu kalau bikin yang seperti itu, nanti kamu bisa terjerumus riya. Ya, hati-hati loh kamu riya, gitu. Hati-hati loh kayak gini. Itu dia Islam, dia orang Islam Pak, tapi mengingatkan mungkin beberapa teman-teman Islamnya yang sering yang sering mengingatkan hal-hal baik, yang sering mengingatkan orang-orang yang sering membuat status Islami gitu. Hati-hati loh kamu riya. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa nggak ibadah disembunyiin aja gitu? Tapi Pak, giliran ada teman-temannya yang upload datang ke konser lah, ikut ke konser dan sebagainya, dia tanggapannya positif. Wah itu gimana, itu kayak gitu. Wah ini gimana. Bila ada orang-orang yang ngupload ke kajian misalnya untuk menyuruh kajian, hati-hati loh kamu gitu. Sebenarnya yang itu orang ini Pak, ya, dia ini Islamofobia atau bagaimana? Kan kayak gitu, ya. Bila ada orang yang ikut bermaksiat, nonton konser atau dan sebagainya, itu dia, wah kayaknya seru banget konsernya tadi malam gitu. Itu konser di mana? Itu ini di mana? Gitu. Kayak gitu, tanggapannya positif. Tapi dikira giliran temannya datang ke kajian, hati-hati ya seperti ini, hati-hati ya seperti ini. Jamaah rahimahullah, kita ini sebagai orang Islam harusnya bangga dengan status keislaman kita, gitu. Jangan malah minder, aduh mau nunjukin kalau saya ini Islam tapi kok malu ya, gitu. Tapi kok malu sampai malu itu. Jangan rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, dalam Quran surat Al-Imran ayat 110,
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, ini firman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang artinya kamu itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita nih loh jemaah, kita ini adalah umat yang terbaik, gitu loh. Nah kok sampai kita dinobatkan sebagai umat yang terbaik? Kenapa kita malu di sini untuk menunjukkan kalau kita ini Islam, gitu? Kebanyakan kan kita kayak gitu. Wah, Mas rapena aku, akhirnya aku rak sholat gak kenapa? Lah konco-koncoku durak sholat. Nah, wah rapena aku Mas, akhirnya aku minum minuman keras. Lah kenapa? Lah konco-koncoku udah ngombe ya Mas. Kan kayak gitu. Tunjukkan kalau kita ini Islam, gitu loh. Kita teman-teman kita nggak sholat, kita akhirnya sholat. Teman-teman kita nggak puasa, kita akhirnya puasa. Itu siapa tahu dengan kita melakukan kebaikan ini, kita menunjukkan nilai-nilai keislaman ini, ada teman kita yang tol, gitu loh. Kalau kita nggak bisa mengajak mereka secara lisan, seharusnya kita harus bisa mengajak mereka dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya, kita yang mengawali, kita yang sholat, mereka sering melihat kita sholat, akhirnya mereka jadi ikut-ikutan kita sholat. Ya, kita yang mengawali puasa, mungkin pada saat bulan Ramadan, mereka yang nggak puasa akhirnya melihat kita puasa jadi nggak enak, mereka yang ikut-ikutan untuk berpuasa. Jadi kita, jikalau kita nggak bisa mengajak mereka, orang-orang itu, orang-orang sekitar kita dengan lisan, seharusnya dengan perbuatan kita juga tampilkan bahwasanya kita ini orang yang benar-benar Islam, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Kalian ini umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian ini menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Jadi kita ini harus bangga, jemaah rahimahullah. Allah Tuhan kita, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Itu aja menobatkan kita nih, umat Islam nih, sebagai apa? Sebagai umat yang terbaik, gitu loh. Sebagai umat yang paling baik. Kenapa di sini malah kita malu, gitu? Ya, malu memakai pakaian Islam, kita malu menunjukkan identitas kita kalau kita ini Islam. Ya Allah, gitu. Kalau semisal kita ini adalah umat yang terburuk, pantas kita ini malu. Ya, kalau kita ini adalah umat yang paling buruk, umat yang terkenal sering melakukan maksiat lah, umat yang terkenal saling suka melakukan pelecehan lah, umat yang terkenal banyak kemaksiatan di situ, pantas kita ini malu. Tapi kan yang diajarin agama kita kan bukan yang seperti itu, gitu. Kita perkenalkan, Anda ajaran kita loh, ajaran kita yang seperti ini loh, gitu. Ya, belum Mas, saya kan bukan ustadz Mas, gitu. Nggak harus ustadz yang seperti itu. Kadang tuh aneh, ya Pak. Ada seorang selalu sholat 5 waktu. Dia pun ngaji, dia mungkin sholat sunnah, dia pun mungkin dan lain sebagainya, melakukan amalan-amalan sebagainya. Yang seperti itu dianggap orang alim, ya. Yang seperti dianggap orang alim, gitu. Wah, kamu kok alim banget sih, kamu kok ngaji, kamu kok sholat, kamu kok puasa kayak gini. Itu Pak. Makanya, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, pada al-Islam ghoriban, summa ya'udu ghoriban. Islam ini datang dalam keadaannya asing, ya nggak Pak? Lalu akan kembali pula dalam keadaannya asing.
summa bada'a fatuba lil ghuraba. Jadi maka beruntunglah, kata Rasulullah SAW, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Ini kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Ini loh, saya beritahu kepada kalian semua, Islam itu datang dalam keadaan yang asing. Dan nantinya Islam juga akan kembali dalam keadaan yang asing. Maka beruntunglah buat kalian orang-orang yang asing. Gitu Pak. Jadi ketika kebuktikan sekarang ini orang-orang juga, kamu kok sholat, kamu kok bisa baca Quran, kamu kok ini. Ya karena saya Muslim, gitu kan. Itu kan kebukti Islam ini mulai kembali nih dalam keadaan asing. Berawal dari keadaan asing dan akan berakhir dalam keadaan yang asing. Ini Islam mulai kembali lagi dalam keadaan yang asing. Apa kata Rasul selanjutnya? Maka beruntunglah buat kalian orang-orang yang asing. Jadi jangan pernah malu Pak ketika kita berbeda sama yang lainnya. Ketika kita yang lainnya, teman-teman kita mungkin melakukan maksiat, senang dengan kemaksiatannya, kita tetap istiqomah dalam ketaatan. Jangan pernah malu, jangan pernah ada rasa rak enakan konco. Itu yang kadang menjerumuskan kita. Oh yang sholat dia sholat, waktunya sholat, waktunya puasa. Jangan ikut teman-temanku dolar poso, aku nak poso. Nah, ya gitu. Itu yang menjerumuskan kita. Kata Rasulullah SAW, seorang Muslim itu seperti lebah, ya, datang mengambil yang baik dan pergi tanpa meninggalkan, dan pergi dengan meninggalkan yang baik pula. Gitu. Jadi kita menunjukkan ini loh Muslim, kita datang dalam dunia ini, datang dalam keadaan yang baik. Nantinya kita akan pulang pun juga meninggalkan hal-hal yang baik. Sebisa mungkin ketika nanti kita pulang itu, kita dalam keadaan yang termasuk orang-orang yang meninggalkan kebaikan-kebaikan Pak. Gitu. Jangan sampai nama kita dikenang itu sebagai orang-orang yang ahli maksiat. Ya, ketika kita meninggal nanti, nama kita dikenang, wah orang ini dulu sering maksiat, orang ini dulu kenal sama misalnya maling atau suka zina orang ini. Nah untuk bilang ini, jadi gitu. Jangan sampai Pak. Ya, semoga nama kita ini dikenal sebagai orang-orang yang suka dalam ketaatan. Wah itu bapak itu udah meninggal ya, dia qadarullah seminggu yang lalu udah meninggal gitu. Wah padahal itu sering kajian di masjid, dan itu sering ikut belajar ngaji bersama, itu bapak itu istiqomah banget gitu. Itu yang akan nama kita setelah meninggal di situ itu Pak. Gitu. Jangan sampai membuat persepsi masyarakat di sekitar yang buruk-buruk tentang kita, bahkan ketika kita nanti udah meninggal. Lalu caranya bagaimana? Ya dengan sekarang ini, di saat sekarang ini kita tunjukkan nilai-nilai keislaman kita. Baik, jemaah rahimahullah. Ada usaha kaum Zionis, ya. Kaum Zionis itu untuk mengubah nilai-nilai Islam di sini. Ya, nilai-nilai Islam itu sedikit demi sedikit diubah. Oleh siapa? Oleh kaum Zionis tanpa sepengetahuan umat Islam itu. Karena kita nggak sadar Pak. Ya, anggap aja kita membahas ini pada tanggal 31 Desember.
Dan ini nanti malam mesti rame. Ya Allah Pak, saya tuh baru kemarin pagi itu waktu saya berangkat kerja, saya mampir kan Pak ke sebuah warung. Saya beli kopi, ya karena pada waktu itu agak ngantuk ya Pak. Saya mampir dulu, saya ngopi dulu. Sebelah saya nih ada sekumpulan anak-anak SMA gitu Pak. Mungkin sekitar 5 atau 6 orang lagi pada nongkrong. Itu yang mereka bahaskan itu Pak. Iya, nanti besok malam tahun baruan Pak. Ya tahun baruan gas. Lagi sopo sih gue ngombe sopo. Itu anak-anak SMA Pak. Saya bukan yang nguping nih ya Pak, tapi kan dekat sama saya gitu. Jadi nggak sengaja kedenger gitu. Itu anak-anak SMA bilang, gimana? Siapa yang bawa minumannya ini? Wah, yuk gampang lah kok diatur ini. Kita nanti pulang jam 4 lah, jam 5 lah kayak gitu. Ya Allah, ini loh Pak, kayak bahwasannya kita nih nggak ada tahun baru di 31 Desember, 1 Januari itu. Ya, kemarin saya dengar dari santri juga, Ustadz Afan, Ustadz Ana mau pulang, Ustadz kenapa kau mau pulang? Mau siap-siap sama keluarga, soalnya keluarga mau tahun barunan. Ya Allah, tahun barunan lagi. Kita nih jamaah rahimahullah ada tahun baru Islam. Ya, kita punya tahun baru sendiri, kita punya kalender sendiri, Muharram, ya, apalagi Syawal, Ramadan, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kita punya bulan sendiri gitu, ya kan? Tapi kita kebanyakan balik lagi ada usaha-usaha Zionis untuk mengubah kita, gitu loh, mengubah budaya-budaya Islam yang udah diterapkan sama Nabi Muhammad SAW gitu loh. Kalau kita benar-benar lurus, aku mau benar-benar ngikut sama Nabi Muhammad SAW, itu insya Allah kita akan selamat. Tapi di zaman sekarang ini, zaman yang banyak fitnah ini, kita ini udah dibelok-belokin. Caranya gimana? Ya tadi itu, udah gak apa-apa, ikut aja. Ya, udah gak apa-apa. Ini cuma kamu gak ngerayain, kamu cuma datang ikut makan aja, selesai gitu. Kita ini jadi belok-belokin sebenarnya jemaah. Terus apa lagi caranya kaum Zionis? Ya dengan mengajak kita untuk mengucapkan Natal mungkin pada tanggal 25 Desember. Bro, kamu gak ucapin selamat Natal sama saya? Ya, kenapa kamu gak ucapin selamat Natal sama saya? Kan cuma ucapin toh, kan cuma ucapan toh. Kenapa gak kamu ucapan sama saya? Gitu. Kok dikatakan seperti itu, jawabannya gimana Pak? Pak, kenapa kamu gak ucapin sama saya? Ini hari Natal loh Pak. Kamu gak ngucapin sama saya selamat Natal. Jawabannya gimana Pak? Tinggal bilang asyhadu alla, dia suruh ucapin juga, biar dia rasa masuk Islam. Sama-sama mengucapkan. Kita ini masuk Islam dengan cara mengucapkan syahadat. Kita ini juga bisa keluar Islam dengan mengucapkan bahwasanya Allah Tuhan kita punya anak. Itu yang perlu diperhatikan Pak. Jadi jangan sembarang cuma ucapan doang, cuma ini doang. Ya kita ini masuk Islam juga cuma ucapan doang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik jemaah rahimakumullah, yang terakhir saya akan mengulangi hadis ya untuk mengingatkan kita. Mengulangi hadis yang kemarin ya. Bahwasanya an Abi Sa'id radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in ya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nih
Kemarin santri-santri pada nggak dengar kan? Pada belum dengar. Ya, itu ada hadis ya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi SAW itu pernah berkata, nih, akan datang suatu zaman nantinya kalian itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, kita ini akan mengikuti. Kita mengikuti pelan-pelan kebiasaan orang-orang sebelum kita. Pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau kita sadari, emang iya Pak. Kita lebih mengikuti budaya Barat. Ya, tapi ketika budaya Islam yang dari Arab masuk ke Indonesia, apa tanggapan kita? Wah, fanatik ini aliran apa ini, fanatik sekali. Gitu. Terus, wah jangan di sini lah, kamu ke Arab aja sana. Kamu kan ke Arab-Araban gitu. Tapi ketika budaya Eropa masuk ke kita, apa tanggapannya? Wah disanjung Pak. Gitu. Makanya Rasulullah SAW berkata, kamu tuh bakal ngikutin orang-orang sebelum kalian, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta gitu. Hatta lau salamu juhra bin la salaktumuhu. Ya. Bahkan ketika orang-orang ini masuk ke dalam lubang